Kembali lagi di channel Vitality, Fighting and Mentality bersama saya Rendra Brewok dan Mas Panji baru mempersiapkan alat-alat. Hari ini kita mau memberikan edukasi ke kalian. Kalau barang-barang yang sebenarnya kalian bawa sehari-hari itu bisa kalian gunakan sebagai senjata untuk membela diri ketika kalian terjebak kejahatan jalanan. Barang-barangnya apa aja baru dipersiapkan sama Mas Panji, langsung aja kita lihat. Let's go. Nah, sekarang aku mau prepare barangnya apa aja nih. Ini ada kunci, terus parfumnya itu ada yang gede, terus ada yang kecil. Nah, parfum untuk apa? Nah, nanti dilihat aja sampai selesai. Nah, ikat pinggang itu juga penting untuk menjaga diri. Tak prepare dulu, tunggu dulu ya. Ini ada tas, jaket. Nah, ini jaket juga penting. Nah, kenapa kok aku memberikan edukasi kalau barang-barang yang kita bawa sehari-hari itu bisa dijadikan senjata untuk mempertahankan diri? Karena biasanya orang itu bingung kalau sudah terjebak kejahatan jalanan, terus dia nggak bisa melarikan diri, dia nyari senjata-senjata yang ada di sekitar dia gitu kan bisa sebenarnya, tapi kan nggak selalu ada. Yang selalu ada kan barang yang kalian bawa ya. Nah, itu nanti yang mau kita demonstrasikan ke kalian. Kalau barang-barang itu bisa digunakan dengan efektif untuk mempertahankan diri. Let's go. Jadi alat yang nanti akan kita gunakan yang sehari-hari kalian bawa itu ada ikat pinggang, pulpen, ini ada parfum, terus ada kunci. Tas juga berguna buat kalian ya. Oh iya, lupa, helm juga penting. Ambil dulu. Kalau untuk tas itu nanti ada dua jenis tas ransel sama tas pinggang atau tas cangklong yang seperti ini. Itu nanti dua-duanya bisa dipakai dengan fungsi yang lumayan berbeda nanti dari kedua tas ini. Cuman kalau kalian itu bawa tas ini ataupun tas yang seperti ini, itu tetap bisa digunakan di kondisi ketika kalian terjebak kejahatan jalanan. Seperti apa cara penggunaannya, langsung disimak video berikut. Oke, kita mulai dari tas ransel. Kalau tas ransel itu kalian usahakan diisi dengan barang-barang kalian, misalkan ada buku, jaket, barang-barang yang kalian bawa. Nah, terus katakanlah ini skenarionya kita ada di kondisi ketika ada penjahat yang membawa senjata, entah itu pentungan, entah itu parang dan lain-lain. Ini bisa dipakai untuk menangkis ya. Dia mau disabetkan, kita bisa untuk menangkis. Yang pertama itu. Terus yang kedua bisa untuk memukul, si penjahat. Cuman kalau fungsi utamanya itu ketika kalian terjebak kejahatan jalanan, terus penjahatnya itu membawa senjata mau memukul kalian ya. Jika sudah terjebak, ini kita nggak bisa melarikan diri, langsung lepas. Ini untuk menangkis serangannya dia ya, supaya mengurangi impact. Dan aku yakin betul tas-tas zaman sekarang kalau cuma kena parang atau kena pentungan nggak bakal kerasa. Coba dipukul yang keras mas. Nggak kerasa ya, aman. Jadi padahal ini isinya tadi cuma jaket. Lumayan loh, rasa loh ini. Lumayan ini. Belum kalau ada buku, terus nanti belum kalau yang dipukulkan itu di daerah badan atau di sini, atau di sini. Terus lumayan nih. Belum kalau nanti dia itu nggak bawa helm, itu lebih parah lagi. Jadi penting sekali ya punya ini tas. Tas ransel. Lanjut yang kedua ada tas jenis tas pinggang. Nah, kalau yang tadi tas ransel itu fungsinya lebih ke defense. Kalau jenis yang tas cangklong kayak gini atau tas pinggang ya, karena dia itu kecil, ini fungsi untuk defense kurang bagus. Terus kalau misalkan tadi membawa senjata,
dia kurang bisa menutupi badan kita karena kecil. Tapi tas pinggang ini bagus untuk menyerang. Jadi ketika kita itu melihat ada penyerang yang menggunakan senjata, untuk kita bisa panjangkan tas pinggangnya. Dan biasanya tas pinggang itu bisa disetting ya. Ini kita panjangkan, bisa untuk menyerang dia. Jadi misalkan dia mau menyerang, kita bisa menyerang karena jarak kita jelas lebih jauh. Diusahakan dipanjangkan supaya semakin panjang jarak kita menyerang juga semakin jauh. Tetap bisa mengenai dia walaupun ini tidak sampai. Jadi fungsi yang ini itu untuk menyerang, lebih ke menyerang, karena ya sebenarnya bisa aja buat defense kalau timing atau ketepatan defense kalian itu bagus. Karena kalau nanti ini sampai meleset itu bisa kena ke sini, bisa kena ke sini. Jadi kan susah. Kalau pakai ransel kan tinggal gini. Kalau ini kan kecil jadi nggak bisa. Ini untuk menyerang aja, dipanjangkan untuk menyerang. Terus kita bisa melarikan diri seperti itu. Tas pinggang. Sekarang kita lanjut ke barang yang berikutnya. Ada hoodie atau jaket. Sebenarnya nggak harus hoodie sih, asal jaket. Terus jaketnya itu yang lumayan tebel, itu juga bisa digunakan untuk mempertahankan diri ketika kita terjebak kejahatan jalanan. Cuman kalau posisinya sudah hadap-hadapan sama si penyerang, itu terlalu susah menggunakan jaket ini. Ya paling cuma mengurangi dampak kesabetan senjata tajam atau apa. Cuman sebisa mungkin kalau kalian itu jaket ini digunakan aja pas ada di atas kendaraan. Kalau sudah kalian turun, dilepas jaketnya. Misalkan kalian lagi nongkrong di mana, di angkringan atau di kedai atau di mana, jaket ini dilepas saja. Terus kalau kalian melihat potensi ancaman dari jauh, kan dari sana Mas. Nah, melihat potensi ancaman ada orang bawa pedang, jaket ini langsung kalian lilitkan ke tangan kalian seperti ini. Seperti ini ya. Fungsinya juga untuk defense. Jadi ketika sudah kita melilitkan, misalkan dia mau menyerang, kita bisa tangkis pakai ini. Begitu. Jadi fungsi jaket ini juga tadi untuk lebih ke pertahanan juga ya. Misalkan dia itu membawa senjata tajam, terus kita mau digebuk atau diserang, kita bisa tangkis pakai ini, pakai jaket untuk mengurangi sayatan senjata tajamnya atau impact kalau misalkan dia membawa pentungan, untuk mengurangi. Penting untuk membawa hoodie ya, terserah sembarang jaket, yang penting jaketnya lumayan tebal karena bisa membantu melindungi kita dari serangan senjata tajam ataupun serangan senjata tumpul seperti pentungan atau lain-lain. Barang selanjutnya ada parfum. Parfum ini biasanya yang bawa ini mbak-mbak ya, adik-adik, cewek bawa ini. Parfum. Nah, fungsinya itu selain untuk wangi-wangi ya, parfum ini sebenarnya nggak harus yang alkohol sih, yang nggak ada kandungan alkoholnya, selama dia itu ada kandungan yang bikin wangi. Itu kalau kena mata bikin pedih, kena luka pun bikin pedih. Ini untuk mbak-mbak cewek yang bak parfum bisa digunakan untuk menyemprot mata ketika kalian itu terjebak kejahatan jalanan atau lagi dilecehkan gitu, bisa pakai. Seret. Selain matanya pedih, hidungnya itu juga pedih. Jadi setelah disemprot kalian bisa melarikan diri seperti itu. Yang selanjutnya ada kunci motor. Nah, kunci kendaraan sih, nggak harus motor. Cuman motor-motor sekarang tuh kuncinya remote kebanyakan. Tapi kalau nah, kuncinya kunci remote seperti ini kurang efektif ini kalau untuk melakukan self defense ketika terjebak kejahatan jalanan. Tapi kalau kunci yang konvensional, motor-motor zaman dulu yang seperti ini, yang non remote, itu bisa untuk senjata ketika terjebak.
taruh di sini ya, taruh di antara knuckle jari telunjuk dan jari tengah. Tuh, terus usahakan ada hooknya ini untuk naruh di celana. Jadi jangan ditaruh di tas tapi ditaruh di celana supaya ngambilnya gampang. Kalau di tas kan ribet nyari, kalau kayak gini kan gampang ngambilnya, bisa langsung dipakai. Jadi untuk yang kunci ya, ketika kita di cengkeweng, katakanlah di cengkeweng, itu kita bisa langsung keluarkan kuncinya. Set, misalkan ini skenario nya di cengkeweng, kita taruh di sini, kita bisa pukulkan ini, jedep terus ke sini. Nah, ini nanti pipinya bakal robek plus KO karena kalian pukul rahangnya. Cuman ketambahan ini aja ya. Ini sebenarnya fungsinya itu untuk melepaskan, nah, melepaskan cengkraman dia. Kalian bisa pukulkan di ketiaknya gini, di bicepnya atau di forearmnya kayak gini. Terus nanti ke badan, jelep baru ke sini. Untuk KO, karena kalau ini sudah kita pukul, gini pasti lepas. Ini pasti lepas ya. Terus ini pasti tangan yang ini punya refleks untuk, nah, seperti itu. Setelah kita pukul, kita langsung lari. Tuh, kunci motor. Barang selanjutnya ada pulpen. Pulpen ini juga bisa digunakan untuk ketika terjebak kejahatan jalanan. Fungsinya hampir sama kayak kunci untuk senjata seperti ini. Seperti itu ketika benar-benar terpepet ya. Jangan untuk kalian berantem penjahat kamu nanti jadi penjahatnya. Tapi kalau udah kepepet, dia bawa senjata, udah terancam nyawa kalian pakai ini untuk membela diri bisa. Untuk pulpen juga sama. Jadi usahakan pulpen itu ada di sini, bisa di sini, ya, bisa ditaruh di saku kemeja atau di saku celana, atau kalau di tas ya kalian taruh di tempat-tempat yang udah gampang dijangkau. Langsung buka tutupnya. Cuman harus benar-benar terjebak, jangan buat coba-coba ya, ini malah kamu nanti yang jadi penjahat. Barang selanjutnya ada ikat pinggang. Ikat pinggang ini juga fungsinya itu bisa digunakan sebagai glove dadakan untuk melindungi knuckle kalian. Untuk glove dadakan seperti ini supaya kalau kalian mukul itu untuk mengurangi cedera di knuckle kalian, atau untuk menyabet hampir kayak tas pinggang tadi, untuk kayak gitu. Bisa digunakan pinggang ini sebagai alat untuk membela diri. Jadi kalau kalian pakai celana denim, mau celananya itu pas di pinggang kalian, tetap sebisa mungkin usahakan bahwa ini fungsinya banyak sebenarnya. Bisa untuk alat self defense, bisa untuk tadi glove dadakan. Terus kalau kalian itu terkena serangan senjata tajam ya, ini bisa untuk menghentikan pendarahan. Jadi misalkan terkena di daerah sini, ini bisa untuk menghentikan pendarahan. Jadi manfaatnya ikat pinggang itu sebenarnya banyak. Yang terakhir, helm. Orang yang membawa kendaraan bermotor wajib bawa helm. Selain kalau kamu itu gelempang kepalamu biar nggak pecah, ini bisa buat mecah kepala penjahat. Nah, itu tadi adalah beberapa barang yang kalian bawa sehari-hari dan bisa digunakan untuk membela diri ketika kalian terjebak kejahatan jalanan. Sekian dulu konten dari kita. Kalau bermanfaat, kontennya bisa di-share, di-save biar kalian enggak lupa sama ilmunya. Jangan lupa di subscribe, loncengnya dipencet. Sampai jumpa di konten kita yang lain. Ciao. Ciao.